Halo, jumpa lagi bersama channel Moel Sacrifice. Ya, di video kali ini saya akan mengcover pertandingan catur yang sangat legendaris yang datang pada abad 18-an, tepatnya pada tahun 1857 antara Paul Morphy melawan Napoleon Maroche. Pertandingan ini sangat terkenal, sering muncul di kuis-kuis atau puzzle-puzzle atau pertinyiin, yaitu dengan kombinasi dua kuda untuk menemukan skakmat yang begitu luar biasa oleh Paul Morphy tentunya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pertandingan. Di sini Napoleon Maroche bertindak sebagai putih, mengawali pertandingan dengan E4, dijawab E5. Selanjutnya kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Ini dikenal dengan Italian game. Selanjutnya Napoleon Maroche bermain dengan agresif dengan B4. Pion ini memang gratis dan di sini Paul Morphy bisa memakan dengan gajah ataupun kuda, dan jawabannya tetap akan sama, yaitu dengan C3 nantinya pada putih. Ini dikenal dengan Evan Gambit, dan dengan tenang Paul Morphy mengambil pion tersebut dengan gajah dan dijawab dengan C3, dan Paul Morphy mengamankan gajahnya ke A5. Selanjutnya D4 oleh Napoleon Maroche menantang pion pusat dari Paul Morphy, dan Paul Morphy dengan tenang mengambil pion tersebut dengan pion pukul pion di D4, dan Napoleon Maroche tidak menjawab dengan pukul pion, namun melangkah E5. Ini langkah yang sangat agresif karena berfungsi membatasi kuda supaya tidak bisa keluar ke F6, dan Paul Morphy menjawab dengan langkah agresif, yaitu dengan D5, mengusir keberadaan gajah. Dan di sini Napoleon Maroche memukul pion dengan N pasan, dipukul balik menggunakan menteri dan rokade pendek oleh Napoleon Maroche. Selanjutnya Paul Morphy kuda G ke E7. Ini langkah yang cukup penting karena menutup file E yang sudah terbuka, berjaga-jaga sewaktu-waktu terjadinya skak baik menggunakan benteng ataupun menteri. Dan Napoleon Maroche melancarkan serangan dengan kuda ke G5. Serangannya adalah jelas di F7 untuk skak, namun diatasi oleh Paul Morphy dengan rokade pendek. Dan di sini Napoleon Maroche lagi-lagi memberikan ancaman, yaitu dengan gajah ke D3. Di langkah tadi ada langkah yang cukup baik, yaitu dengan menteri ke H5, bertujuan untuk skakmat dan juga mengancam pion F7 3 kali, yaitu dengan gajah, kuda, dan menteri. Apabila Paul Morphy mengantisipasi dengan pion H6, maka kuda akan pukul pion H7 sekaligus mengancam menteri, dan harus dipukul dengan benteng dan menteri melakukan skak. Dan di posisi ini Napoleon Maroche akan unggul, namun sepertinya langkah tersebut terlewat oleh Napoleon Maroche, dan kita kembali ke permainan. Napoleon Maroche memilih langkah gajah D3 dan diantisipasi dengan gajah F5 oleh Paul Morphy, dan Napoleon Maroche memutuskan untuk gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah. Selanjutnya Napoleon Maroche melangkah gajah A3, mengancam menteri dan juga benteng di belakangnya. Namun Paul Morphy dengan tenang memindahkan menterinya ke G6, berbalik mengancam kuda. Dan pada titik ini Napoleon Maroche melakukan kesalahan dengan gajah pukul benteng. Dan di sini Paul Morphy memukul kuda, dan praktis gajah ini masih terancam oleh Paul Morphy, dan hanya ada satu peta aman, yaitu A3 oleh
Napoleon Marace. Di sini Paul Morphy melangkah pion pukul pion. Pion ini menjadi sangat berbahaya, menjadi pion monster karena berfungsi menahan kuda supaya tidak keluar ke D2. Dan di sini Napoleon Marace melakukan clearance atau pengosongan petak, yaitu dengan gajah C1 mengancam menteri, dan menteri mengamankan diri ke G6. Namun entah apa yang dipikirkan Napoleon Marace, tidak segera membebaskan kuda, namun memilih langkah gajah F4. Dan ini dijawab dengan Paul Morphy dengan benteng ke D8 mengancam menteri, dan menteri diamankan oleh Napoleon Marace ke petak C2. Selanjutnya Paul Morphy kembali mengancam menteri dengan kuda C ke D4 mengancam menteri. Dan di sini Napoleon Marace melakukan kesalahan dengan melangkah menteri ke E4, yaitu bertujuan membidik pion yang berada di B7. Ya, kini saatnya saya ajak penonton untuk menebak langkah dari Paul Morphy yang menjadikan langkah ini langkah kemenangan. Saya beri waktu untuk mempause video ini dan temukan langkah terbaik bagi Paul Morphy. Saya beri waktu mulai dari sekarang. Oke, mari kita cocokkan langkah yang dipilih oleh Paul Morphy yang menjadikan langkah kemenangan. Bagi kawan-kawan yang menjawab dengan langkah kuda ke G3, selamat, karena langkah yang dipilih Paul Morphy adalah kuda ke G3, sebuah kombinasi yang rumit. Apabila kuda ini diambil baik menggunakan pion ataupun menggunakan gajah, maka yang terjadi adalah menteri pukul menteri, dan di posisi ini bisa dipastikan Paul Morphy akan meraih kemenangan. Dan apabila menteri menyelamatkan diri atau memukul menteri, maka yang terjadi adalah skak. Entah Napoleon Marace frustasi atau sudah tidak menemukan langkah lagi dan dia melangkah menteri pukul menteri, dan Paul Morphy mengakhiri pertandingan dengan skakmat menggunakan kuda. Oke, cuma itu yang dapat saya sajikan di video kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like dan komen. Salam Ken Sunasumus.